Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bil Islam wa akramana bil iman wa faddalana bil Qur'an. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah Masjid Al-Hidayah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah kita saat kemudian Allah masih menghadirkan kita di masjid yang kita cintai ini dalam rangka mendekatkan diri kepadanya. Berbahagialah kita yang kemudian Allah masih tetapkan di dalam keistiqamahan, di dalam ketaatan menjalankan ibadah kepada Allah. Dan berbahagialah kita yang senantiasa bisa berbahagia dan menikmati segala aktivitas ibadah kita kepada Allah. Tentu kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah di antara sekian banyak Bapak Ibu sekalian manusia yang ada di luar sana. Barangkali kitalah yang kemudian dipilih oleh Allah yang spesial, barangkali menjadi orang-orang yang insya Allah bisa beristiqomah di atas kebaikan sampai kemudian kelak jika harus diwafatkan maka harapan kita mendapatkan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Syahrul Ramadan wa huwa syahrun mubarak. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, sehingga segala hal yang di dalamnya berupa ketaatan membawa kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Syahrul Mubarak wa huwa syahrul Quran. Kita kenal juga bahwa bulan Ramadan itu adalah bulannya Al-Quran, karena Allah turunkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bertepatan dengan bulan Ramadan, yang kemudian Al-Quran itu dijadikan petunjuk, dijadikan panduan bagi manusia yang mau selamat dalam hidupnya. Maka alhamdulillah kita menyaksikan di masjid-masjid kaum muslimin, di musolah-musolah kaum muslimin hari ini semuanya menghidupkan Al-Quran, bertadarus setiap malam ba'da tarawih, melaksanakan sunnah mutlak sebagaimana Rasulullah dahulu pun menghidupkan tadarrus, menghidupkan malam-malamnya dengan bertadarus Al-Quran yang langsung disimak oleh malaikat Jibril alaihi salam. Maka kita alhamdulillah. Namun sayangnya kalau kemudian Al-Quran yang dibaca hanya untuk memburu pahala semata, Al-Quran yang dibaca tanpa mengetahui maknanya, maka suatu ketika pernah ada di zaman Ibrahim bin Adham, seorang ulama di zaman salaf yang masyarakatnya pada masa itu mengalami paceklik, krisis, kesulitan, datang kepada Imam Ibrahim bin Adham menyampaikan, wahai Imam, kami ini sudah doa kepada Allah, tapi kenapa doanya kok nggak diijabah-ijabah, nggak dikabul-kabulkan? Maka Imam Ibrahim bin Adham menyebutkan, karena hati kalian lalai, hati kalian kolbunnya sakit. Maka kemudian Imam Ibrahim bin Adham menyebutkan ada 8 hal yang membuat hati kalian menjadi lalai kepada Allah. Di antaranya qara'tumul Quran falam ta'malu bih. Kalian itu baca Quran tapi tidak mengamalkan Al-Quran. Membaca Al-Quran tapi tidak paham maknanya, bagaimana kemudian mau diamalkan.
Maka momentum Ramadan mari menjadikan diri kita untuk semangat membaca Al-Quran, mentadabbaru Al-Quran, bila perlu membaca makna-maknanya dari keterangan para ulama kita, hingga kemudian kita bisa bertekad untuk mengamalkan yang menjadi petunjuk dan tuntunan dalam kita berkehidupan. Itu syahrul Quran. Kadangkala Ramadan dijuluki juga syahrul maghfirah, bulannya pengampunan. Maka orang-orang yang merasa dirinya banyak dosa, Bapak Ibu sekalian, mungkin kita merasa 1 tahun yang lalu sampai dengan ketemu Ramadan tahun ini banyak dosa-dosa yang pernah kita perbuat, banyak mungkin dosa-dosa yang telah kita kerjakan, baik disengaja maupun yang tidak disengaja. Maka momentum Ramadan mari kita berburu maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan berpuasa, dasarnya iman dan penuh kekhusyukan. Dengan sholat tarawih, berqiyam Ramadan, menegakkan malam-malam dengan sholat-sholat, ya, sholat tarawih, sholat witir, dan dilanjutkan sholat-sholat malam lainnya. Dasarnya iman kepada Allah dan penuh dengan kekhusyukan, mengharapkan ridha Allah, maka insya Allah akan ada maghfirah, ampunan. Ya, maka Rasulullah isyaratkan dalam hadis yang sudah masyhur, man soma, kalau dia siangnya, siapapun yang berpuasa, man qoma, malamnya yang menunaikan tarawih, imanan wahtisaban, di bulan Ramadan pastinya dengan penuh keimanan dan penuh kekhusyukan, ghufir lahu ma taqaddama min zanbih, Allah akan berikan dia ampunannya, ya, terutama dosa-dosanya yang telah berlalu 1 tahun sebelumnya. Maka syahrul Ramadan wa huwa syahrul maghfirah. Selain dijuluki syahrul syam, syahrul qiyam, namun Ramadan singkatnya adalah bulan yang di dalamnya penuh dengan kebaikan. Bahkan dahulu saat ayat tentang puasa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertepatan di tahun kedua Hijriyah. Pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya sedang berjihad di Badar, yang dikenal dengan Ghazwatul Badar, perang Badar. Di tahun kedua Hijriah di bulan Ramadan turun perintah tentang berpuasa dalam Quran surah Al-Baqarah 183 yang senantiasa kita sampaikan. Di sana senantiasa didengung-dengungkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka berdasarkan ayat ini para ulama juga menyebutkan sifat bulan Ramadan wa huwa syahrul jihad, bulannya mujahadah, bulannya tempatnya orang-orang yang ingin bersungguh-sungguh, semangatnya jihad fi sabilillah. Maka hari ini kita menyaksikan bagaimana kemudian, ya, saudara-saudara kita yang sedang berjuang di Palestina misalkan, yang mereka hari ini sedang terjajah, berjuang ingin menegakkan dan mengembalikan, ya, supremasi kemerdekaan mereka, akhirnya mereka terus berjuang. Sejak 7 Oktober dilakukan serangan-serangan brutal, kebiadaban demi kebiadaban Zionis Israel yang meluluh lantahkan gedung-gedung kaum muslimin, saudara-saudara muslim kita di Palestina. Maka hari ini kita menyaksikan Bapak Ibu sekalian, ya, kalau kita berpuasa hari ini bisa berbuka dengan menu yang beraneka. Kalau kita hari ini berpuasa mungkin kita bisa berbuka dengan menu iftar atau takjil yang airnya juga beraneka rasa. Namun kalau kita menyaksikan bagaimana penderitaan kaum muslimin, terutama anak-anak kecil, adik-adik kita yang berada di Palestina, yang mereka belum akil balih, yang belum wajib berpuasa, namun mereka harus menahan lapar dan dahaga karena tidak mendapatkan makanan. Kalau kita menyaksikan bagaimana mereka tinggal di kem-kem perkemahan penampungan, karena gedung-gedung tempat tinggal mereka hancur diroket dan dibom oleh Zionis Israel laknatullah alaihim.
Maka kita bagaimana kemudian menyaksikan mereka tidur yang kehujanan, panas kepanasan, di bawahnya genang air. Maka ini momentum Ramadan sebagai syahrul jihad, mereka berjuang di sana. Namun pertanyaannya, tahukah kita bahwasanya ketika kaum muslimin ditindas di sana, ketika kaum muslimin kemudian dibantai di sana, maka ini ujian keimanan bagi orang-orang beriman yang berpuasa khususnya di Indonesia. Jangan sampai saudara-saudara muslim kita terjajah dan tertindas, kita tidak peduli. Jangan sampai semangat kita untuk membela, menyuarakan kebenaran, menyuarakan kemerdekaan itu terhalang oleh keegoan kita yang hidup jauh jaraknya dengan mereka. Padahal kita tahu Allah sebutkan innamal mu'minuna ikhwah. Seorang yang beriman itu dia bersaudara dimanapun dia bertempat tinggal. Perbedaan suku dan bahasa, perbedaan kemudian tempat wilayah dia tinggal dan domisilinya, maka kalau dia beriman, dia adalah saudara kita. Ketika dia saudara kita, konsekuensinya ketika susah wajib dibantu. Yang memiliki kelapangan hartanya, silahkan membantu dengan hartanya. Yang memiliki kelapangan kemudian dia punya tenaga, silahkan bantu dengan tenaga. Yang mampu dengan pikiran, bantu dengan pikirannya. Suarakan kemerdekaan mereka, perjuangkan. Yang mampu dengan doa, silahkan didoakan Bapak Ibu sekalian. Karena jangan sampai orang-orang mukmin tidak peduli dengan mukmin lainnya. Maka masalahnya hari ini, kalau ada orang yang Islam agamanya tapi tidak peduli dengan kondisi kaum muslimin di Palestina yang sedang terjajah khususnya, maka dipertanyakan keimanannya. Padahal Ramadan Allah panggil kita dengan kalimat iman, ya ayyuhalladzina amanu, dua orang-orang yang punya iman, yang mengaku beriman. Maka itu screening bagi kita. Orang beriman itu kalau di Al-Quran dibacakan kepadanya atau diperdengarkan kepadanya ayat-ayat yang dibuka dengan kalimat iman, maka mesti ada sentuhan dalam kolbunya, ada sentuhan dalam dadanya. Kalau tidak ada getaran dan sentuhan, minimal imannya dipertanyakan. Orang hari ini banyak yang bersyahadat muslim, dia berKTP kan Islam, disebut muslim dia. Tapi ketahuilah muslim ada dua. Muslim yang hakiki yaitu wahwa mu'min, orang-orang yang iman, imannya telah masuk ke dalam kolbunnya. Ada orang-orang yang kemudian Islamnya Islam palsu, Islam KW, Islamnya hanya syahadat di lisan tapi nggak masuk imannya dalam kolbunnya. Inilah minal munafik, orang-orang yang munafik. Mereka sholat, sholat dia. Mereka KTP-nya Islam dia, Bahkan sholatnya di zaman Nabi ada namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, Ibnu Salul, Rasul munafik, orang gembongnya, kepalanya orang munafik. Sholatnya bersama Nabi di masjidnya Nabi. Tapi ketika ada amal untuk membela Islam, dia tidak tergerak sama sekali. Maka ada satu ayat yang menarik di dalam Al-Quran. Allah tegaskan di dalam Quran surah Al-Hujurat di ayat yang ke-15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina amanu." Hanya saja orang-orang mukmin itu yang beriman, masuk iman ke kolbunya, mukminnya benar, muslimnya hakiki dan sejati, hanya saja mereka yang beriman kepada Allah. Amanu billahi wa rasulih, dan beriman kepada Rasulullah, kepada Rasulnya baginda Muhammad SAW. Thumma lam yartabu, gak ragu-ragu dengan imannya. Kalau diperintahkan oleh Allah berpuasa, berpuasa dengan imannya. Kalau dia diperintahkan oleh Allah untuk taat kepada Allah, taat dia, sami'na wa ata'na. Maka gak ada kisahnya orang beriman itu malas-malasan Pak beribadah kepada Allah. Kalau capek, lelah, ngantuk, manusia. Tapi kalau malas-malasan, maka tidak ada ceritanya Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang mukmin itu malas-malasan saat beribadah kepada Allah, malas-malasan saat sholat tarawih, tidak ada kisahnya. Karena orang-orang munafiklah yang kemudian kalau dia sholat kusala, malas-malasan. Maka insya Allah kita yang beriman,
Lewat ayat ini Allah tegaskan innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Gak ragu-ragu Allah perintahkan untuk membela saudara muslim di Palestina, dia akan bela. Ya, diperintahkan oleh Allah untuk menyuarakan kebenaran, untuk punya kesungguhan bermujahadah, semangat jihadnya di jalan Allah, dia tunaikan perintah Allah. Tsumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ya, orang-orang mukmin itu ya, dia berjihad di jalan Allah, dia berjihad dengan hartanya. Yang punya kelapangan harta bantu dengan hartanya. Ya, jadi dia semangatnya apa? Orang yang mukmin itu semangatnya berjuang, Pak. Kita hidup di muka bumi ini punya mentalitas sebagai pejuang. Karena orang-orang mukmin itu yang dilahirkan oleh Allah untuk berjuang, mengabdi kepada Allah, memperjuangkan agama Allah, memperjuangkan syariat Allah, memperjuangkan keadilan, memperjuangkan termasuk memperjuangkan saudara-saudaranya yang hari ini sedang terjajah di Palestina. Ya, jadi semangatnya adalah jihad bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Bahkan kalaupun kemudian dia harus mengorbankan jiwanya, dia lakukan karena Allah dan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah kemudian Ramadan, syahrul Ramadan wa huwa syahrul jihad. Bulannya untuk mengukur kesungguhan kita, bulannya untuk berjihad di jalan Allah dengan penuh kesungguhan dan kekhusukan kita. Ulaika humus shadiqun. Itulah orang yang benar. Apanya yang benar? Imannya. Maka Allah Subhanahu wa taala ternyata tidak mengukur keimanan seseorang berdasarkan tahta dan jabatannya. Allah tidak mengukur keimanan seseorang berdasarkan jumlah harta dan asetnya. Allah kemudian tidak mengukur keimanan seseorang berdasarkan gamisnya, berdasarkan popularitasnya. Tidak sama sekali. Tapi lewat ayat ini Allah mengukur keimanan yang benar itu kesungguhannya dalam memperjuangkan agama Allah, di dalam kemudian menghadirkan nilai-nilai keislaman, di dalam kejihadnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka momentum Ramadan ini mari ya, kita dorong diri kita untuk bersungguh-sungguh. Jihad secara umum bermakna mujahadah, untuk bersungguh-sungguh. Orang yang bersungguh-sungguh disebut mujahid. Bersungguh-sungguh kita memakmurkan masjid kita yang biasanya mungkin jarang sholat ke masjid 5 waktunya, saat Ramadan momentum untuk kemudian merapat, ya, merapatkan barisan, memakmurkan masjid yang tadinya mungkin di luar Ramadan malas-malasan kalau menghadiri taklim. Maka momentum Ramadan dengan semangat mujahadah kesungguhannya, dengan semangat jihadnya, dia bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu, hadir ke majelis ilmu. Pun demikian bersungguh-sungguh dalam menunaikan ibadah puasa, menunaikan ibadah sholat tarawih secara berjamaah. Kiranya dengan momentum itu insya Allah Ramadan ini diwadahi oleh Allah, difasilitasi oleh Allah untuk mendapatkan keistiqomahan. Karena orang yang paling bahagia, orang yang paling beruntung sebagai penutup daripada ceramah yang singkat ini adalah orang-orang yang diberikan istiqomah di atas keimanan. Mereka bahagia. Allah isyaratkan tentang istiqomah orang-orang yang beriman itu di dalam Quran surah Al-Ahqaf di ayat 13. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu. Ya, sesungguhnya orang-orang, ya, banyak dia berkomunitas, berjamaah, orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, yang kami sembah adalah Allah, yang menghidupkan dan mematikan kami adalah Allah, yang menguasai alam semesta adalah Allah, yang memberi rezeki adalah Allah, dan kami beriman kepada Allah, Rabbunallah, tsumastaqamu, dan kami beristiqomah. Istiqamah di atas keimanan, di atas ketaatan. Fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Maka mereka bahagia, gak takut dengan masa depannya. Masa depan milik Allah, gak takut dengan rezekinya. Rezeki punya Allah yang maha kaya. Dia gantungkan semua kepada Allah, tidak takut menghadapi masa depan. Dia sambut dengan optimisme keimanannya kepada Allah.
fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, dan kemudian enggak berputus asa terhadap masa lalu yang telah berlalu, diambil jadikan ibrah untuk menatap masa depan yang lebih cerah. Kiranya demikian yang bisa kami sampaikan. Ya, mudah-mudahan kita siap untuk menggali spirit kita, ya, menghadirkan semangat kita jihad untuk membela agama Allah, membela kaum muslimin di Palestina. Ya, semoga kiranya itulah yang kemudian dicatatkan saat kita kembali kepada Allah, benar iman kita. Bapak Ibu sekalian, sebelum menutup saya mau tanya, siap kita Bu untuk menjadi pembela agama Allah? Siap kita untuk menjadi penegak dan pejuang agama Allah? Siap kita untuk berjihad membela saudara-saudara kita muslim yang ada di Palestina? Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.